Minggu ini kita sudah masuk di bulan Desember, ya, dan banyak perayaan hari Natal yang akan kita ikuti. Dan untuk tema khotbah kita di bulan Desember ini, nah kita akan membicarakan ya khususnya tentang kapan sebetulnya ya tanggal untuk perayaan hari Natal. Bisa kita katakan tentang tanggal Natal ini menjadi sebuah polemik, yaitu perbantahan, ya, perbedaan pandangan di gereja-gereja. Kapan sebenarnya hari Natal itu? Nah, tentu kita semua ketahui, ya sejak kita masih muda di dalam gereja, kita merayakan Natal ya pada tanggal 25 Desember. Ya. Tapi sebagian gereja keberatan tentang tanggal ini. Karena memang ada banyak literatur yang beredar yang mengatakan bahwa tanggal 25 ini sebetulnya adalah tanggal penyembahan Dewa Matahari, penyembahan Kaisar di Romawi dulu. Ini adalah hari raya pagan. Pagan itu sebuah istilah yang maksudnya adalah yang di luar Kristen. Jadi pada zaman Romawi tentu yang di luar Kristen itu adalah para agama politheisme, yaitu para penyembah berhala. Jadi mereka itu disebut pagan, ya mereka menyembah dewa-dewi, menyembah kaisar, dan juga termasuk itu animisme, ya penyembahan terhadap kekuatan alam. Itu semuanya itu dikategorikan sebagai paganism, atau kita baca sebagai pagan. Jadi ada pandangan yang sangat kuat ya dalam banyak literatur bahwa tanggal 25 Desember itu sebetulnya adalah hari raya pagan. Pagan ini. Jadi kenapa gereja mengambil alih sebuah tanggal yang merupakan hari raya agama penyembahan kafir dan menjadikannya sebuah hari raya Kristen. Nah, itu terutama merupakan dasar kenapa sejumlah Kristen mereka tuh tidak mau merayakan hari Natal. Ya. Nah, kita akan jawab isu ini ya. Minggu depan dan minggu selanjutnya kita akan bicarakan, memang kita akan melihat literatur-literatur yang berkembang yang seolah-olah menunjukkan bahwa 25 itu memang diambil alih dari penyembahan berhala. Ya, kita akan lihat sejarahnya. Tapi nanti kita akan jawab juga bahwa sebetulnya tanggal 25 Desember itu tidak diambil dari agama kafir itu. Walaupun mereka juga rayakannya di Desember. Tapi ada dasar pemikiran orang-orang Yahudi dan juga ada ayat-ayat di Alkitab yang bisa menolong kita melihat bahwa tanggal 25 Desember itu sebenarnya sumbernya ada Kristen. Jadi kita tidak mengambil alih tanggal dari agama kafir ini. Nah, itu akan kita bicarakan dalam 2 minggu yang akan datang. Dan ada satu pandangan memang tidak umum, tapi itu ada. Dan di ayat-ayat Alkitab seolah-olah juga mendukung pandang ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus itu dilahirkan pada bulan September. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu search ke Google ya dan ketik September ya nativity, the birth of Jesus, itu ada banyak pembicaraan bahwa ada kemungkinan Tuhan Yesus lahirnya bulan September. Nah, ini juga suatu hal yang dah lama sekali saya dengar ya bahwa ada yang beranggapan Tuhan Yesus dilahirkan di bulan September. Nah, itu isu yang mau kita
bicarakan sore hari ini. Saya akan jelaskan apa dasar pemikiran sejumlah pihak bahwa Natal itu di bulan September. Tapi kemudian saya juga mau bicarakan ya, kenapa kita tak bisa yakin itu pasti bulan September. Karena ada sejumlah faktor yang mungkin menunjukkan bahwa cara menghitung untuk mendukung pandangan September itu pada saya juga adalah keliru. Ya, nanti kita mulai untuk membahas tentang apa dasarnya orang mengatakan bahwa Yesus lahir di bulan September. Ini sangat menarik. Ada dua hal sebetulnya yang jadi dasar pertimbangan. Sangat menarik sekali. Tadi kita membaca ayat yang panjang itu ya, sebetulnya saya hanya mau tunjukkan satu hal kepada Bapak Ibu. Yaitu dikatakan bahwa Zakaria itu berasal dari rombongan Abia. Ada kan tadi diperhatikan? Ya. Dan ternyata kalimat kecil itu ya, itu menjadi sebuah petunjuk gitu loh. Yang ketika digali lebih dalam, itu mengarahkan kelahiran Tuhan Yesus itu pada bulan September. Nah itu bagaimana caranya supaya bisa sampai ke situ. Nah itulah hal yang mau kita bicarakan. Ya. Dan kedua, hal yang mendukung pandangan tadi, pandangan rombong Abia itu adalah sebuah kalimat kecil juga yang mengatakan bahwa para gembala itu ya di malam hari ada di padang terbuka, dan informasi yang sedikit itu dianggap menjadi satu faktor mendukung bahwa Yesus lahir di bulan September. Nah, ini dua arahnya. Dan saya mau jelaskan dengan lebih detail bagaimana caranya dua hal ini digabung menjadi satu dan menghasilkan pandangan bahwa Yesus lahir pada bulan September. Jadi kita lihat dulu beberapa ayat ya. Nanti kalau saya hubung-hubungkan supaya kita bisa menangkap bagaimana argumentasinya. Nah, di Lukas pasal 1:5 dikatakan pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Ini yang paling penting di dasarnya. Jadi perhitungannya itu dimulai dengan fakta bahwa Zakaria ini adalah imam-imam dari rombongan Abia. Apa maksudnya? Begini. Nah, pada masa Raja Daud ya, itu sudah lama sekali, Daud mengatur para imam yang akan melayani di dalam bait suci dalam 24 rombongan. Jadi kan baik anak-anak dari suku Lewi, kemudian keturunan Harun, itu banyak. Imam-imam itu banyak. Jadi bagaimana mengatur jadwal mereka melayani di bait suci, dan mereka dibagi dalam 24 rombongan. Dan setiap rombongan itu melayani selama 7 hari. Jadi kalau begitu, berarti 24 rombongan ya dalam kali 7 hari kita sudah mempunyai 168 hari. 24 kali 7, 168 hari. Setelah itu, 1 tahun kan 360 hari. Dalam kalender orang Yahudi, 1 tahun itu 360 hari. Jadi 1 kali putaran, itu sudah 168 hari. Jadi dalam 1 tahun,
harus diputar 2 kali. Sehingga kita sampailah kepada angka 336 hari. Masih ada sisa belasan hari. 24 hari. Maksudnya begini. Semua imam dibentuk dalam 24 rombongan. Jadi mereka mulai dari bulan pertama, bulan Nisan, rombongan pertama melayani 7 hari, rombongan kedua masuk, lalu keluar, rombongan ketiga masuk, begini. Terus menerus sampai 24 rombongan selesai. Itu sudah mendekati setengah tahun. Kemudian ulang lagi, rombongan pertama masuk lagi. Jadi setiap rombongan itu setahun itu melayani 2 kali. Dan ada sisa sekitar 3 minggu. Ya, 3 minggu itu dipakai untuk 3 hari besar agama orang Yahudi. Nah, pada hari besar ini, semua rombongan akan sama-sama melayani. Karena itu ada peristiwa besar di mana semua orang Israel akan hadir. Jadi semua rombongan ini akan sama-sama melayani. Nah, di 3 minggu yang ekstra itu adalah waktu di mana semua akan melayani bersama-sama. Tapi secara masing-masing, setiap rombongan akan melayani 2 kali. Ya. Nah, tentu sampai ini Bapak Ibu pasti belum tahu ini arahnya ke mana gitu loh. Nanti baru kamu akan lihat hubungannya. Nah, jadi kita catat dulu. Zakaria berasal dari rombongan Abia. Nah, sekarang lihat lagi ini. Putar lagi. Sorry. Ini saya buatkan dalam satu gambar supaya Bapak Ibu lihat langsung 24 rombongan itu. Ya. Nah, yang ke-8 adalah rombongan Abia. Nampak kan? Jadi Abia itu ada rombongan yang ke-8. Total itu ada 24 rombongan. Ini penting. Karena dia adalah rombongan ke-8, kita bisa menghitung bulan kira-kira di bulan berapa dia itu masuk untuk pelayanan. Ya, itu tujuannya kita melihat bahwa dia ini adalah rombongan yang ke-8. Nah, kemudian satu ayat lagi. Bisa dipindahkan. Ayat ini berkata, sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandur itu. Jadi pola pemikirnya begini. Pada minggu yang ke-8, ya, rombongan ke-8 akan masuk pada minggu ke-8 pelayanan. Mereka hitung ya, rombongan pertama masuk pada minggu pertama, dimulai dari minggu atau bulan Nisan. Lalu rombongan kedua masuk pada minggu kedua. Dan Abia itu masuk pelayanan pada minggu ke-8. Nah, di minggu ke-8 ini, apa yang terjadi? Zakaria didatangi oleh malaikat dan mengatakan bahwa istrinya akan mengandung. Nah, jadi setelah dia pelayanan selesai, dia pulang. Ya. Dan pulang, kita perkirakan dan sangat
masuk akal juga karena Tuhan telah mengatakan bahwa istrinya akan hamil, dia akan mempunyai anak, maka tentu Tuhan tidak akan mengundur-mundur gitu loh. Jadi pola pemikirannya adalah setelah Zakaria pulang ke rumah, istrinya hamil gitu. Ya. Jadi dia hamil pada minggu yang ke-8 itu. Dan di sini ketika malaikat datang dan berbicara kepada Maria, dikatakan bahwa Elizabeth waktu itu sudah hamil bulan yang ke-6. Ya. Dan argumentasi berikutnya mengatakan bahwa setelah Maria menerima pemberitahuan itu, maka kehamilan Maria itu pun tak ditunda-tunda. Itu juga segera terjadi. Dari situlah nantinya kita bisa menghitung Yesus itu dilahirkan bulan ke-berapa. Nah, oke, sekarang saya akan masukkan tanggalnya yang lebih spesifik, lalu kita bisa menghitung sampai dia ke bulan mana. Nah, jadi dalam kalender orang Yahudi, Nisan, bulan Nisan itu dihitung sebagai bulan pertama. Ya, walaupun di kalender posisinya bukan paling nomor 1, tapi dia dianggap sebagai bulan pertama. Karena itulah Paskah, perayaan Paskah. Nah, bulan Nisan ini, kalau kita konversi ya ke kalender Masehi kita sekarang, itu adalah sekitar bulan April atau Mei, antara April dan Mei. Tapi tiap tahun posisi ini berubah, karena mereka punya sistem adalah 1 tahun itu 360 hari. Sedangkan kita punya sistem Masehi, kalender Masehi 1 tahun 365 hari. Ya. Jadi perbedaan ini akan terus bergeser. Sehingga bulan Nisan mereka ke kita itu selalu antara sekitar April dan Mei. Kita tak bisa memastikan tiap tahun dia itu di April tanggal berapa atau di Mei tanggal berapa. Di sekitar begitu. Jadi kita anggap saja kira-kira mereka itu di pertengahan. Ya. Jadi apa yang terjadi adalah Nisan minggu pertama itu adalah antara April dan Mei. Dan Abia adalah rombongan yang ke-8, maka dihitung demikian ketika Zakaria masuk ke pelayanan itu diperhitungkan sekitar 13 sampai 19 Juni. Dan kalau Bapak Ibu ambil pena dan hitung-hitung, kamu mungkin merasa ini sepertinya ada selisih sedikit. Sekitar mungkin 10 hari. Itu kenapa begitu? Karena gini, masih ingat tadi saya sebut bahwa dalam setahun itu ada 3 minggu. 3 minggu di mana semua imam itu akan masuk pelayanan. Nah, di Nisan itu termasuk salah satu yang ini. Ya, salah satu hari besar di mana semua imam itu akan masuk. Jadi kita harus menghitungnya bahwa ketika Zakaria masuk pelayanan, dia memang rombongan ke-8, tapi dari bulan Nisan itu ada 1 minggu di mana dia juga masuk bersama-sama dengan rombongan lain. Jadi kita harus menghitungnya sebagai 9 minggu. Nah, 9 minggu itu kurang lebih diperhitungkan adalah di tanggal 13 sampai 19 bulan Juni. Dan kata lain gini, malaikat bertemu dengan Zakaria itu sekitar tanggal 13 sampai 19. Karena itulah minggunya dia masuk dalam pelayanan. Ya, rombongannya melayani. Jadi setelah dia selesai, dia pulang dan Elizabeth mulai mengandung. Ya, kita tidak tahu kapan persisnya dia mengandung, tapi sekedar untuk perhitungan, kita katakanlah dia mungkin di tanggal 25 Juni. Ya, 25 Juni.
Lalu tadi dikatakan Maria mulai mengandung di bulan ke-6 Elizabeth. Nah, bulan ke-6 Elizabeth itu bulan apa? Kalau dia mulai mengandung di tanggal 25 Juni, maka bulan ke-6 artinya 25 Juli, 25 Agustus, 25 September, 25 Oktober, 25 November, 25 Desember. Ya. Jadi maksimal 25 Desember itu adalah masuk ke bulan ke-6. Jadi ketika Maria hamil itu sekitar 25 Desember atau lebih awal, tergantung kita mau hitung dari mana. Jadi kita katakan di sekitar bulan Desember, ya, itu adalah bulan ke-6-nya Elizabeth dan bulan ke-6-nya Elizabeth dan bulan pertamanya Maria mengandung. Dan dari situlah mereka menghitung bahwa kehamilan itu berlangsung 9 bulan lebih 10 hari. Jadi dari Desember itulah dihitung 9 bulan 10 hari ke sana, maka mereka sampai kepada bulan September Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, pandangan ini tak pernah bisa menentukan September tanggal berapa, tak pernah bisa. Karena ada faktor-faktor di mana kita tidak tahu persis tanggal berapa Elizabeth mulai hamil, tanggal berapa Maria. Tapi diperhitungkan antara sekitar waktu di situ. Ya, jadi Septembernya bisa September awal, September pertengahan, atau September akhir. Tapi kuncinya adalah mereka mengatakan itu ada di bulan September. Nah, begitulah caranya mereka menghitung dan keluar pandangan ini bahwa Yesus itu lahir pada bulan September. Maka bisa ikuti dengan baik, tidak sulit sebetulnya ya. Nah, kita lihat dulu nanti apa masalah dengan pandangan ini. Kita lihat dulu satu pendukung lagi bahwa Yesus lahir itu bulan September. Dan ini bawa kita kepada para gembala. Nah, di Lukas pasal 2 ayat ke-8 dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, kita mungkin merasa ini sebuah kalimat yang sederhana. Tapi inilah kalimat yang sangat penting bagi pandangan bahwa Yesus lahir di bulan September. Sebetulnya ayat ini digunakan untuk menunjukkan Yesus tak mungkin lahir pada bulan Desember. Itu titik penting dia. Ya. Kenapa dia katakan Yesus tidak mungkin lahir pada bulan Desember? Karena dasar pemikirannya adalah bulan Desember itu musim dingin. Dan di Israel katanya itu pasti musim salju. Jadi bagaimana mungkin di malam musim salju ada gembala membiarkan domba-dombanya di padang gurun terbuka? Nah, itu cara pemikirannya. Sehingga dikatakan itu pasti tidak mungkin bulan Desember, karena Desember malam yang begitu dingin, bersalju, tentu semua gembala sudah membawa domba mereka ya ke tempat yang aman, ya masuk ke kandang mereka. Dan karena dalam kalau dilihat dari cuaca, maka bulan Mei ke atas, ya terutama Juni sampai September, itu di Israel termasuk masih musim panas. Nah, tapi kan range-nya panjang nih, Mei sampai September. Kenapa mereka perkirakan bahwa malam itu
September. Kenapa mereka tidak bilang malam itu mungkin Juni atau Juli? Nah, ini ada kaitan dengan pertimbangan pertama tadi, yang menghitungnya ke September. Jadi seolah-olah ayat ini menunjukkan bahwa itu tak mungkin di bulan Desember. Sehingga mengikuti pandangan yang tadi, yaitu harus masuk pada bulan September. Nah, jadi ayat ini sebetulnya tidak persis menunjukkan Yesus lahir bulan September. Dia hanya menyangkal bahwa Yesus tidak mungkin lahir di bulan Desember. Jadi pilihannya mengikuti argumentasi pertama yang masuk ke September. Oke, bisa paham kan? Nah, sekarang kita lihat. Sebenarnya gini, kita pada dasarnya ya tak tahu kapan Tuhan Yesus lahir. Termasuk tanggal 25 Desember itu juga. Kita katakan 25 Desember ada tanggal bukan dari kafir, tapi dari Kristen. Karena apa? Karena ada literatur dari abad ketiga yang berbicara tentang bagaimana gereja awal, dasar pemikirannya, bahwa Yesus itu nanti dihitung sampai tanggal 25 Desember. Itu ada dasar pemikiran mereka. Cuman dasar pemikiran mereka itu benar atau tidak benar, tak ada orang tahu. Itu ada sebuah dasar pemikiran. Nah, saya bicarakan dulu, nanti saya jelaskan 2 minggu lagi. Dasar pemikirannya adalah ada terjadi dan hal-hal yang penting, orang-orang besar, tanggal konsepsi dia dan tanggal matinya sama. Itu ada dasar pemikirannya di kalangan orang Yahudi. Dan dengan dasar pemikiran ini, mereka menghitung kapan Tuhan Yesus mati, maka sampailah mereka pada tanggal kapan Tuhan Yesus ada. Bukan lahir ya, kapan dia konsepsi, kapan dia mulai ada. Kapan terjadi Yesus, janinnya itu. Nah, itu cara mereka menghitungnya. Dan cara pandang begitu orang Yahudi, kemudian orang Kristen menghitungnya dengan tanggal kematian Tuhan Yesus, itu benar tidak benar, kita tidak tahu sebetulnya. Tapi dengan dasar pemikiran itu bisa membawa kita ke tanggal 25 Desember. Nah, itu ada satu hal, makanya kita katakan bahwa tanggal 25 Desember itu tanggalnya Kristen. Karena memang orang Kristen yang punya pandangan. Tapi apakah cara mereka menghitung dan dasar pikiran mereka atau menghitung benar tidak benar, kita tidak tahu. Itu satu hal. Nah, September ini juga. September ini, kalau kita mengikuti alur pikiran tadi, itu bisa benar. Tapi dia ada masalah. Masalahnya apa? Bapak Ibu ingat, dari awal saya sudah tekankan sekali, ada 24 rombongan. Dan 24 rombongan, satu putaran itu baru setengah tahun. Jadi 1 tahun itu harus masuk 2 putaran. Dan kita sadar tidak? Bahwa tadi kita menghitung bahwa Zakaria masuk pada tanggal 13 sampai 19 Juni itu sebetulnya kita hitung dengan mengasumsikan putaran pertama. Ya. Kalau putaran pertama minggu ke-8, dia rombong ke-8 masuk pada minggu ke-9, itu benar, kita memang punya tanggal tepat dan bisa membawa kita ke September. Tapi bagaimana kalau seandainya dia masuk ke pelayanan itu pada putaran kedua, yang beda 6 bulan lagi? Kita tidak akan bisa sampai ke bulan September lagi. Jadi itu adalah putaran pertama atau putaran kedua dia masuk pelayanan ketika malaikat bertemu dengan dia, kita tidak tahu. Nah, itulah titiknya paling lemah. Gitu. Tapi orang yang mau mengatakan atau berpandangan Yesus lahir di September, mereka menghitungnya dengan Zakaria masuk di putaran pertama.
Dan belum tentu itu putaran pertama. Bisa saja itu udah putaran kedua. Lalu ada satu hal lagi, harus ingat. Tentang pembagian 24 rombongan, itu disusun oleh Raja Daud, tapi disahkan itu pada masa Raja Salomo. Itu di sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Tapi ketika Zakaria masuk pelayanan, itu kan sudah 1000 tahun berlalu. 1000 tahun berlalu. Sehingga kita punya sebuah pertanyaan sangat besar. Apakah dalam waktu 1000 tahun, cara mereka menentukan kapan rombongan mana masuk pelayanan, apakah masih tetap sama? Apakah tidak berubah? Nah, ini ada sebuah hal yang masih harus dipelajari. Jadi itulah hal-hal yang menimbulkan pertanyaan. Apakah benar itu September? Kalau kita ikuti cara berpikir pertama, itu pasti kena September itu benar. Tapi masalah rombongan pertama, putaran pertama atau putaran kedua. Ya. Kemudian tentang cuaca di Lukas itu. Orang berasumsi bahwa Desember itu pasti dingin sekali. Bisa nampak? Nah, ini adalah cuaca saya ambil dari Amerika. Ya, kalau bulan Desember ini dingin sekali nih dia. Minus-minus semua. Ya pasti tidak mungkin. Gembala itu ada di padang gurun. Pemikiran umum berasumsi bahwa di Bethlehem bulan Desember itu pasti seperti ini. Minus. Sehingga orang tak bisa di ruang terbuka. Tapi ternyata tidak. Bethlehem tidak seperti itu. Lihat nih. Mereka di Bethlehem, ya, paling dingin itu adalah tanggal berapa Januari ini, itu baru 5 sampai 12. Sedangkan di bulan Desember, ya, bulan Desember itu suhunya masih bisa 16 sampai 13. Ya, nah ini nih, yang ujung sana. Sudah. Ya. Jadi dia bisa kalau dia agak tinggi, dia antara 8 sampai 21. Tapi kalau dia dingin, 3 sampai 12. Jadi jarak ini adalah 3 derajat sampai 21 derajat sebetulnya pada malam hari. Ya. Di Desember di kota Bethlehem, mereka hitungnya range untuk paling rendah, range paling tinggi. Jadi kalau kita gabung, dia adalah antara 3 sampai 21. Di bulan Desember, puncak itu 22 degrees Celcius. Dengan demikian, tak bisa kita katakan bahwa di bulan Desember Bethlehem, di padang terbuka pasti sedemikian dingin sampai tak mungkin ada gembala yang akan berada di luar. Ya. Kalau di angka 3 mungkin dingin. Bagaimana kalau di angka 21? Kalau di angka belasan? Angka 18 sangat mungkin. Ya, karena range-nya besar sekali.
Jadi poinnya saya tunjukkan dua gambar ini adalah menunjukkan kita jangan berpikir bahwa Desember di Bethlehem itu pasti seperti di Amerika yang suhunya itu minus semua, beku gitu. Tapi ternyata di Bethlehem tidak. Dia range besar. Paling rendah dia sampai 3 derajat. Tapi bisa juga dia 21 derajat. Ya. Dan kita kalau 21 derajat, saya rasa kita semua dengan nyaman bisa menanggungnya. Hari-hari biasa. Belasan derajat pun kita masih bisa tahan dia. Jadi kalau mereka yang terbiasa di lapangan, kalau 15 derajat, saya rasa mereka masih bisa di luar sana. Jadi tidak ada masalah. Nah, jadi dengan kata lain kita tak bisa gunakan Lukas 28 itu dan mengatakan bahwa mereka di padang gurun itu pasti dingin sekali sehingga tak mungkin Desember. Benar? Cuaca yang kita ketahui mengatakan dia tak sedingin yang kita perkirakan. Ya, jadi dua argumentasi untuk mengatakan itu bulan September itu mungkin ya, tapi kita tak bisa pasti. Bisa saja kalau Zakaria memang masuk itu putaran pertama berjumpa, sehingga kita sampai bulan September. Itu bisa saja itu tepat perhitungannya. Tapi kita tidak pernah bisa tahu. Ya, oke, jadi kalau orang berbicara bahwa September itu tanggal lahir Tuhan Yesus, nah itulah dasar pemikirannya. Kita bahas untuk kita ketahui. Tapi dunia kita tak mungkin merayakan hari Natal pada bulan September. Ya, ini tak mungkin. Karena ada 2000 tahun tanggalnya sudah di-fix di bulan Desember. Tak mungkin kita beralih dia ke September. Makanya mereka yang keberatan dengan tanggal 25 Desember pun mereka memilih tidak merayakan. Mereka tidak memilih untuk mengalihkannya ke bulan September. Kalau kamu baca di internet, satu-satunya negara yang merayakannya bulan September itu adalah Filipina. Tapi Filipina itu menarik. Dia merayakan Natal selama 3 bulan. Tadi mulai pada bulan September. Jadi bukan juga dia merayakannya pada bulan September. Dia memulainya di bulan September sampai kepada Desember. Ya. Jadi hampir kita tak menemukan ada gereja yang akan merayakannya pada September. Walaupun dalam soal pemikiran ada yang ya menyusun pandangan demikian. Baik, saya rasa kita sampai di sini. Ya, Tuhan kiranya menolong. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Kristus telah lahir. Maka di September atau di Desember, yang terpenting adalah Sang Juru Selamat telah datang, sehingga kami bisa diampuni dan diselamatkan. Tuhan, berikan kami banyak keinginan untuk mempelajari firman-Mu, sehingga kami bisa lebih memahami apa yang kami baca di dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.